Ya, sedikit lupa. Ini misalkan ada contoh soal ya. Misalkan di sini ada muatan positif 4 kolom, dia positif ya. Yang satu lagi dia negatif itu. Yang ini 3 kolom, yang ini nggak aja 2 kolom lah gitu ya. Nah, berapa total gaya yang diterima dia gitu kan? Gayanya berapa gitu? Gaya kan F kan? Nah, pakai warna hijau aja. Nah, pertama kita analisis dulu geraknya kemana. Yang pertama, karena dia positif ya. Positif berarti dia geraknya ke sana. Gitu ya. Tolak menolak gitu. Nah, yang negatif, dia juga geraknya ke sana gitu ya. Jadi kita ngitungnya benda ini aja dulu gitu ya. Benda ini aja dulu gitu. Berarti ini misalkan muatan A, ini muatan B, ini muatan C. Nah, dia bisa bergerak karena eh, muatan B dapat bergerak ya. Karena dipengaruhi oleh muatan A ke kanan ya. Dan muatan C ke kanan juga gitu ya. Jadi dia bakalan ke kanan gitu ya, ke kanan kenceng. Soalnya karena dia sama dia ke kanan gitu. Kecuali satu ke kanan, satu di kiri, ke kiri, jadi nanti dikurang gitu ya. Nah, berapa besarnya? Yang pertama kita hitung dulu V F ya, FBC. Nah itu. Rumusnya kan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jaraknya misalkan ini sama deh. Jaraknya misalkan dari sini ke sini 2, dari sini ke sini juga 1 ya. 2 sama 1 aja. Nah, kita lihat VBC ya. Kan B terhadap C kan berarti VBC. Berarti K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1-nya itu misalkan dia 3 ya. Q2-nya itu 2. Pokoknya yang jangan terlalu formalitas Q1 mana, Q2 mana ya. Yang penting eh, antar mana sama mana gitu. Ini kan antar 3 kolom sama 2 kolom ya udah masukin aja gitu ya. Dibagi 1 kuadrat. Nanti hasilnya 6 kali 9 kan 54 ya. 54 kali 10 pangkat 9 Newton. Ke kanan ya. Gitu ke kanan. Yang satu lagi V AC gitu ya. Itu besarnya K dikali Q1 itu 3, Q2 itu 4, dibagi R kuadrat, 2 kuadrat gitu ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 12 dibagi 4 gitu ya. Nah ini jadinya nanti 27 kali 10 pangkat 9 Newton kanan. Nah karena sama-sama ke kanan, nanti jadi total gayanya F totalnya gitu ini F ya. F total ini 54 kali 10 pangkat 9 ditambah 27 kali 10 pangkat 9. Ya, 10 pangkat 9-nya keluarin. Jadi 54 ditambah 27. Jadi 81 dikali 10 pangkat 9 gitu ya. Kemana? Ke kanan gitu ya. Ya. Biasanya kalau misalkan di koordinat kartesis itu ke kanan positif, ke kiri negatif gitu ya. Sementara ke atas positif, ke bawah negatif gitu ya. Biasanya gitu. Nah, misalkan ada contoh soal lagi kayak begini. Ini muatan positif, dia negatif gitu misal ya. Nah, ini misalkan muatan A, B, C ya. Misalkan dia 1 kolom, dia 2 kolom, dia 3 kolom. Ini gua ngasal-ngasal angkanya. Nah, di sini misalkan ini 1 meter deh ya. Yang ini 3 meter, boleh 3 meter ya. Nah, pertama
kita mau ngitung berapa muatan yang diterima sama siapa maunya nih? Sama dia ya, sama dia misalkan. Sama A. Acuannya muatan A. Ya, acuannya misalkan muatan A gitu ya. Nah, dia lihat ke sini. Karena dia gayanya negatif, pertama dia ke arah kanan ya. F, B, A gitu. Yang kedua, dia juga terpengaruh ini ya, terpengaruh sama ini. Nah, dia jadinya ke kiri, FAC gitu ya. Nah, gitu. Berapakah resultan gayanya? Resultan itu total gayanya gitu ya. Yang pertama, kita hitung dulu FAB-nya gitu ya. Rumusnya K I1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Nah, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1, Q1 itu 1, Q2 itu 2 ya, dibagi 1 kuadrat. Hasilnya 27 kali 10 pangkat 9 Newton ya, ke arah kanan, jadi positif. Nah, FAC-nya ya, K kali Q1, Q2 per R kuadrat gitu ya. Berarti kan hubungannya 1 sama 3, berarti ya nanti 1 sama 3 dikali aja gitu ya. Q1-nya 1, Q2-nya 3 gitu ya, dibagi R kuadrat. Nah, jarak antar sini ke sini itu 4 ya. Nah, nanti hasilnya 27 per 4 kali 10 pangkat 9 ke kiri. Nah, karena dia ke kiri, jadi tandanya negatif ya gitu. Ke kiri. Atau negatif 27 per 4 kali 10 pangkat 9. Nah, resultan gayanya jadinya F sama dengan 27 kali 10 pangkat 9 ya, dibagi, ditambah ya, ditambah minus gitu, jadi dikurang, gini. Kali 10 pangkat 9. Gitu ya. Nah, 10 pangkat 9-nya dikeluarin, hasilnya 27 dikurang 27 per 4. Berapa nih hasilnya? Ya, pokoknya ntar hitung sendiri ya lah gitu. Ya lah gitu. Nah, gitu. Jadi nanti dia saling melemahkan gitu. Gitu. Jadi ke kanan atau ke kiri, jadi saling melemahkan. Ya kira-kira begitu. Nah, contoh soalnya, ini baru yang 2 dimensi ya, 1 dimensi gitu, garis lurus. Nah, sekarang kita nanti belajar yang 2 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi, rumusnya agak beda dari ini ya. Nah, kita ketemu di video berikutnya.